akan melakukan pengolahan tanah. Yang pertama-tama kita bersihkan, yaitu semak-semak atau gulma, atau nanti juga ada material lain, misalkan kerikil atau batu-batu kecil, itu kita singkirkan. Setelah itu juga kita tidak lupa kita untuk mengecek keasaman, karena kita nanti akan menentukan berapa banyak kompos dan kapur yang akan kita berikan apabila itu diperlukan. Nah, ini ternyata benar di sini pH-nya sebelum diolah itu hanya 5,5. Nah, itu artinya masih termasuk asam ya, walaupun tidak asam sekali, tapi itu untuk beberapa tanaman sayur itu sudah tidak toleran. Artinya sayur kita nanti akan pertumbuhannya terganggu karena perbandingan unsur yang ada di tanah nanti akan tidak sebanding atau tidak sama. Nah, maksud dan tujuan untuk pembalikan tanah yaitu yang pertama itu untuk mengembalikan kesuburan tanah. Nah, tentunya di dalamnya itu ada beberapa gas atau beberapa unsur kimia organik yang tentunya ini mesti bisa terbuang dengan cara ini ada dijemur atau dibiarkan terjemur, sehingga gas-gas yang tidak dibutuhkan oleh tanaman tentunya akan terbang atau akan terurai ke dalam udara. Nah, itu kira-kira dalam prinsip pengolahan tanah seperti itu. Dari teksturnya, dari yang tadinya padat seperti ini, nah itu tentu kita langsung pecah menjadi seperti ini. Lalu nanti yang selanjutnya itu setelah seperti ini kita tabur pupuk kompos. Nah, setelahnya baru kita bentuk bedengan yang berukuran 1x10. Nah, tentunya kita juga tidak lupa ukur keasaman tanahnya. Nah, itu ini keasaman tanah sebelum dicangkul itu kita bisa lihat seperti ini keasaman tanahnya. Nah, ini sedikit agak asam. Nah, itu 5,75. Nah, nanti setelah melalui proses penjemuran matahari, nah itu tentunya pH-nya pun sudah akan berubah, yaitu menjadi agak ke arah basa. Kalau sekarang ini ke arah asam karena dia banyak air yang terjebak di dalamnya. Kalau sudah seperti ini, walaupun hanya beberapa menit, itu setelah digemburkan tentunya pH-nya akan berubah. Nah, berubah ini saja sudah meningkat menjadi 6 lebih. Jadi artinya sudah ada peningkatan, apalagi nanti setelah dilakukan penaburan kompos. Nah, nanti setelah ditabur kompos tentunya pH-nya diharapkan menjadi sekitar 7. Nah, untuk itu tahap selanjutnya nanti ada pemberian kompos. Dan setelahnya juga nanti ada ditutup untuk beberapa waktu untuk mengembalikan klimatologi tanah supaya unsur mikro itu kembali lagi. Artinya kalau sekarang ini kan rusak karena dipacul, karena bolak-balik ini iklim mikronya itu rusak. Nanti kita kembalikan lagi dengan cara nanti kita biarkan atau diamkan selama 14 hari untuk pemberian kompos atau penaburan kompos. Kompos ditabur rata di seluruh areal bedengan. Jadi ini lagi ada penaburan kompos. Ini akan ditabur secara rata. Nah, ini secara rata, semua ditabur rata. Nah, yang bungkal-bungkal sini juga harus bisa rata semua ini. Nah, ini sesuai yang tadi di awal, yaitu kita patokannya dari pengukuran pH. Karena pH-nya tadi sudah cukup bagus, ini nanti pupuk komposnya jadinya tidak terlalu banyak ya, penggunaan komposnya nggak terlalu banyak, karena ini sebenarnya pH-nya sudah lumayan bagus, jadi hanya sedikit saja pemberian komposnya. Tapi dosis kita itu sebenarnya per meter itu kita kasih untuk awal pengolahan tanah itu 4 kg per meter. Itu. Jadi
4 kg per meter kita berikan untuk 3 kali penanaman, jadi 3 kali musim. Jadi ini pas pengolahan tanah baru kembali. Kalau nanti pengolahan yang kedua, ketiga itu kita tidak ada penambahan pengkomposan, hanya diolah biasa saja. Nah, setelah kita komposkan nanti juga kita bisa itu lagi cek lagi. Nah, itu nanti pH-nya tentunya akan berubah karena kompos ini juga akan menaikkan pH kita. Nah, tapi karena ini baru, tentunya perubahannya belum signifikan. Nanti perubahan yang signifikan apabila sudah beberapa waktu atau beberapa hari atau beberapa jam kemudian. Nah, setelah kita tabur rata kompos ini, lalu kita tutup menggunakan rapen atau sisa-sisa rumput kering atau sisa-sisa dari kandang juga, itu selama 14 hari. Nah, setelah 14 hari kita ambil penutupnya, baru kita olah kecil-kecil lagi, kita haluskan lagi. Setelah itu baru kita siap ditanami. Ini tadi beberapa cara-cara atau beberapa tahapan-tahapan dalam pengolahan tanah yang kita lakukan di Arista Montana ini. Dan semoga ini semua bisa menjadikan semangat untuk teman-teman kita untuk memulai bertanam secara organik.